Terima kasih kepada Ananda Zidan dan kawan-kawan dari santri TPA Nurul Iman. Selanjutnya, marilah Bapak Ibu sekalian dan para pendengar radio Tanwir dimanapun berada, kita sebelum pembahasan kajian kitab Sabilul Itikar, marilah kita dengarkan ceramah singkat yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Bapak Ustaz Ahmad Said. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina maulana Muhammad الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما وارزقني فهما. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم واكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم. يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم افتح علينا فتحا قريبا افتح علينا فتحا مبينا برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد. Alhamdulillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, wabil khusus DKM
Masjid Nurul Iman dan juga segenap panitia Majelis Zikir dan Ta'alim Darul Hikmah wal Barakah. Moga-moga Allah Ta'ala senantiasa melimpahkan keberkahan kepada kita semua, baik yang hadir maupun yang terlibat untuk persiapan untuk keberlangsungan acara ini. Moga-moga semuanya diterima sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, kalau kita hidup di satu lingkungan yang ada kegiatan seperti ini merupakan benteng terakhir umat Islam. Sebab kita sudah tahu, sudah sama mengerti apa yang sudah terjadi dan sedang terjadi di negara kita. Kadang kita menyadari, kadang kita nggak paham, tapi tahu. Cuma untuk sampai ke derajat pemahaman itu mungkin tidak semua di antara kita memahami apa yang sedang terjadi. Baik di media cetak, di media elektronik, semuanya sudah pada mendengar dan melihat masing-masing. Yang paling penting, ya, apa yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni peta perjalanan kehidupan umat Islam itu semuanya Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah menyampaikan. Sebab tidak ada manusia, tidak ada makhluk yang paling bertanggung jawab tentang keberuntungan, tentang sebelum beruntung selamat dulu, ya, tentang keselamatan dan keberuntungan seluruh manusia dari zaman jahiliyah sampai nanti yaumul qiyamah. Tidak ada yang bertanggung jawab besar kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau sekarang ada sesuatu terjadi, ada sesuatu yang menimpa kepada umat, Allah sudah cerita di dalam Al-Quran. Kita sudah diberi sosok Nabi yang dinyatakan laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anittum. Sangat berat, sangat luar biasa terasa pedih alaihi atas beliau, atas sang Rasul yang diutus untuk seluruh umat manusia tersebut. Ma'anittum, apa yang terjadi, yang menimpa kepada kalian. Nah, pertanyaannya, apakah itu peristiwa yang memedihkan Rasulullah hanya yang dialami sama umat di zaman beliau saja? Apakah peristiwa yang dialami umat Islam di zaman kita Rasulullah nggak ikut sedih? Apakah Rasulullah sudah nggak peduli lagi, sudah nggak perhatian dengan apa yang terjadi kepada umatnya di zaman sekarang? Padahal Rasulullah adalah seorang Nabi yang diutus, ya, untuk akhir zaman, Nabi akhir zaman, Khatamul Anbiya, penutup para Nabi. Artinya nggak ada lagi Nabi setelah Rasulullah. Jadi kalau beliau dibilang sedih atas apa yang menimpa kepada kalian, ini kalian siapa? Apakah kita termasuk di dalamnya atau tidak kira-kira? Kalau kita tidak termasuk di dalamnya, waduh, berarti nggak ada dong Nabi dan Rasul yang mikirin kita. Pantesan umat ini pada kacau balau, ya. Jutaan umat untuk menjarain satu orang aja nggak bisa, ya kan? Nah, ini yang terjadi sekarang. Apakah Rasulullah SAW tidak mempunyai isyarat, tidak mempunyai apa-apa, tidak mempunyai petunjuk bagaimana seharusnya kita sebagai umat Islam? Dari mana ini semuanya bisa terjadi? Nah, inilah ma'asyiral ikhwan, ma'asyiral hadirin wal hadirat
rahimakumullah yang harus kita perhatikan. Karena apa? Kita masih punya nabi. Kita masih punya pewaris nabi, kita masih punya para ulama yang di situ benar-benar terus sepanjang zaman hubungannya kuat dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kalau kita mempunyai hubungan kuat, kalau sekarang gambarannya kita perjalanan nggak tahu jalan, tapi punya hubungan kuat dengan GPS. Aman nggak kira-kira? Aman. Masalahnya kalau nggak ada sinyal, nah, wassalam udah. Mau ke kiri, mau ke kanan, bingung gitu. Nah, ini yang harus kita tingkatkan, ma'asyiral ikhwan, ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kualitas hubungan kita, kualitas sinyal kita dengan Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi akhir zaman. Kemudian kita nggak bisa, oke, ya kan? Berarti kan harus ada. Kalau apa namanya? Kalau sinyal itu kan tergantung BTS apa namanya BTS itu? Tower itu. Nah, kalau daerah Ciamas ini ada towernya nggak kira-kira? Kalau nggak ada tower di daerah sini, mau GPS kayak apa aja kagak bakal jalan. Dan sekarang yang di tengah masyarakat ini kalau towernya Nabi itu kira-kira bentuknya apa? Kan gitu masalah. Bentuknya ya jelas, nah ini pengajian, sholawatan, majelis zikir. Dan ini kalau di tengah-tengah kita hidup di kampung, ya, yang di situ ada di luar area sinyal, waduh, bingung kita hidup ini harus bagaimana. Alhamdulillah Allah Ta'ala ngasih rezeki kita bisa duduk bersama-sama seperti ini rutin setiap bulan. Di minggu yang pertama ya kita duduk. Moga-moga anak-anak kita tumbuh sudah tertanam di dalam benaknya. Oh ini minggu pertama, ini kebiasaan kita. Jadi ibadah, majelis, zikir itu menjadi satu kebiasaan. Nah ini yang harus kita pikirkan. Sebab kalau enggak, sekarang kita di zaman yang di situ ya masya Allah, kekufuran, kemaksiatan itu sudah dianggap sebagai satu kebiasaan. Tapi kalau kebaikan, hal yang ma'ruf, yang hak dianggap satu kemungkaran. Bahkan di zaman kita sekarang kita melihat ya orang berani terang-terangan ngancem kiai. Ini kurang ajar. Apalagi yang diancam ketua MUI. Ini semuanya harus bereaksi umat Islam. Kalau kita nggak punya lagi pimpinan, kalau kita nggak punya lagi ketua, kalau kita nggak punya lagi sosok panutan ulama, mau kemana arahnya umat ini? Ya kira-kira siapa? Rasulullah SAW menggambarkan di akhir zaman, innallaha la yaqbidul ilma intiza'an min suduril ulama walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama. Ada qabdil ulama, ulama di antara maknanya qabd, yakni ditangkap. Ulama dicengkram, ulama dikasih posisi jabatan, akhirnya dia nggak bisa bergerak kemana-mana. Kasih sumbangan, akhirnya nggak bisa ngomong. Kasih bantuan, akhirnya tidak bisa amal ma'ruf nahi mungkar. Hada qabdul ulama. Kalau sekarang tidak hanya dikasih bantuan, tidak hanya diberi sumbangan pesantrennya, plus dikriminalisasikan. Bagaimana caranya ini ulama ada kesalahannya, ketahuan belangnya, dijebloskan ke penjara. Ada zaman kita. Kalau sudah zaman kayak begitu, apa kata Rasulullah SAW? Nasallallahu alaihi wasallam. Moga-moga di kampung kita, di daerah kita nggak sampai separah itu, insya Allah. Ini yang harus kita pikirkan. Hatta idza lam yajid aliman. Nanti sampai pada satu zaman sampai umat Islam tidak lagi ketemu orang alim. Hatta idza lam yajid aliman ittakhadhu ru'asa'an juhala.
Akhirnya mereka, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah menggambarkan betapa pedihnya beliau, betapa sedihnya di tengah umatku nggak ada orang alimnya. Wah, nggak ada lagi yang memikirkan bagaimana generasi mudanya menjadi orang alim. Tidak ada lagi orang tua yang punya keprihatinan kira-kira anak saya nanti setelah dewasa jadi apa dia? Apakah mau jadi orang alim? Bahkan orang tua sekarang kayaknya pada gagak senang kalau jadi orang alim. Sebab orang alim sudah dicoreng, sudah dicoret, sudah diimajkan sedemikian rupa bahwa orang alim inilah yang banyak membuat berbagai macam fitnah, berbagai macam kejelekan-kejelekan yang terjadi di tengah masyarakat. Giliran ada tokoh yang berbuat jelek langsung diekspos sebesar-besarnya, kayak nggak ada lagi orang alim yang soleh di tengah kita. Ada ini zaman kita, ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Rasulullah sudah memperhatikan kita. Rasulullah sudah mewanti-wanti kita hatta idza lam yajid aliman, sampai nanti kalau satu masa tidak ada lagi orang alim, apa yang terjadi ma'asyiral hadirin rahimakumullah? Ittakhadhu asa'an juhala. Mereka mengangkat pemimpin-pemimpin rais, baik tingkat rendah sampai tingkat tinggi, pemimpin-pemimpin yang bodoh, pemimpin-pemimpin yang tidak mengerti ilmu, yang tidak menguasai ilmu, yang tadi diisyaratkan ilmu itu adanya di dada. Innallaha la yanzi'ul ilma, Allah tidak mencabut ilmu intiza'an dari mana? Min suduril ulama, kata Rasulullah. Ilmu itu di dadanya para ulama. Kenapa? Iya, nanti di akhir zaman banyak percetakan, banyak PDF. Ya, kalau mau PDF-nya 9, 12, 50 giga kita kasih, ada. Cuma siapa yang menguasai? Siapa yang mempelajarinya? Kita kitab segini aja susah. Berapa tahun ini baru nyampe pembukaan doang. Siapa yang hafal ada dari awal sampai akhir sudah berkuasai? Alim, alim kata Rasulullah, min suduril ulama, dari dadanya para ulama. Bukan yang bisa ngebaca doang. Kita ngebaca aja pusing, apalagi ditanya apa yang ada di dada kita. Hai, halaman sekian, bab ini apa isinya? Bab ini, pusing kita. Ada ulama yang dimaksudkan sama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini kalau kita nggak paham isyarat ini, ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah, dan kita tidak ada berjuang, artinya apa? Rasul SAW ini memberikan gambaran masa depan tentang umatnya. Jangan sampai kalian, wahai umat Islam, tidak ada keprihatinan bagaimana nanti regenerasi ulama. Nah, ini loh. Sebab apa? Dan sekarang yang terjadi, pendidikan kita maaf, ya kan? Baca di sejarah, siapa yang pertama kali mencetuskan pendidikan di negara kita? Ya, secara resminya. Siapa yang mendirikan universitas? Ini semuanya dari otak akalnya penjajah, bukan dari para pewaris Nabi. Sama pendidikan yang dari Rasulullah SAW, ini pendidikan yang benar-benar membangun manusia, bukan yang di situ menjajah, hasilnya justru menjajah, kita jadi terjajah manusianya. Nasallallahu al-afiyah. Nah, ini harus kita pikirkan bersama, bagaimana di lingkungan kita ada regenerasi. Minimal yang gantiin imam ada. Sekarang umat Islam boro-boro nyari orang alim, nyari imam aja di masjid itu susah, Pak. Ya, begitu bukan? Iya. Lu apalagi nyari khotib. Khotib sekarang, maaf, suruh khutbah kasih kabar jam 10 pagi hari Jumat, pada kagak mau. Yakin pada kagak siap. Sebab apa? Waduh, nggak ada persiapan. Itu bukan orang alim. Orang alim ilmunya di dada, kata Rasulullah. Sebab yang bakal dicabut dari dadanya para ulama itu ilmu. Tapi Allah nggak mencabut ilmu dari dadanya para ulama. Ulama yang punya ilmu di dada dicengkeram. Apa dicengkeram? Satu makna yang disebut dalam syarah di
bikin umurnya cepat meninggal sama Allah. Karena apa? Umat sudah kagak doyan sama kiai, kagak doyan sama ulama. Dia demennya sama nonton TV. Dia demennya sama mall, sama hiburan dan sebagainya. Ulama ditinggal kabur. Pengajian sepi. Coba lihat cek pengajian di mana-mana, berapa persen dari penduduk RT? Berapa persennya Pak pengajian di masjid? Hah? Kagak butuh lagi sama orang alim kita mah, tapi butuhnya sama artis. Butuhnya sama artis, sama pelawak. Ya. Kita kagak butuh sama ilmunya ulama. Padahal kalau orang nggak punya ilmu, dia melakukan jinayah, dia melakukan pelanggaran, dia melakukan satu hal yang di situ membahayakan orang banyak. Kok bisa? Iya, orang nyopir nggak pakai ilmu nyopir, coba bahaya bukan? Bahaya. Yang disopir motor, alah nyungsep berdua cuma. Lo kalau disopir mobil lebih bahaya lagi. Ada semuanya butuh ilmu. Ya. Nah ini yang harus kita renungkan, harus kita pikirkan. Kira-kira sejauh mana di kampung kita, ya, keprihatinan, perhatian tentang proses regenerasi umat Islam. Bagaimana yang calon-calon pengganti imam 5 tahun, 10 tahun ke depan. Bagaimana kebutuhan khotib, ya. Bagaimana? Syukur-syukur kita bisa menyuplai ustaz, ya. Kebutuhan ustaz di Ciomas disuplai dari Nurul Iman, insyaallah. Amin. Ajib tuh. Bukan ngirim orang untuk jadi TKW. Ini Indonesia bangsa besar, umat Islam banyak, dikirim ke luar negeri untuk jadi apa? Bekerja. Mikir itu. Rasulullah ini ngajak kita untuk jadi derajat mulia. Kun aliman. Jadilah kalian orang alim. Siapa yang mau kira-kira? Siapa yang mau jadi orang alim? Yang mau angkat tangan? Berapa orang? Kan gitu masalahnya. Kun kontraktor misalnya. Kan ini masalah kita kan. Nggak ada uangnya, Ustaz mah. Bukan basah lahannya. Kan gitu kita bapak. Ya. Dan inilah yang dibentuk sama orang kafir. Memang mereka sengaja. Ya, seperti yang sering saya ceritakan, Ma'had Zaituna Az-Zaituna, ya, Universitas Zaituna itu dulu produksi ulama, ahli tafsir, ahli hadis, ahli fikih, ahli-ahli ini semuanya diproduksi dari Jami'ah Zaituna. Dikirim ke Aljazair, dikirim ke Libya, dikirim ke Maghrib, dikirim ke negara sekitar Tunis. Semuanya diproduk, dicetak dari Ma'had pesantren Jami'ah Az-Zaituna. Orang kafir datang nggak terima. Umat Islam jangan sampai seperti itu. Kita tutup. Nggak mungkin diserang, nggak mungkin dirobohkan. Akhirnya apa? Dibukakan jurusan yang baru. Dibukakan jurusan yang baru, dikasih bantuan besar. Supaya apa? Umpama kelahiran di daerah Tunis, itu angka kelahirannya kan ketahuan. Kalau di sana dulu itu anak lahir itu terpaksa jadi ulama. Karena Pak pendidikannya nggak ada lagi. Pendidikannya masuk kuliah, usuluddin, tafsir hadis, sama urusan fikih, ilmu-ilmu agama. Begitu jadi ulama. Ya, akhirnya apa? Disuplai ke negara-negara yang membutuhkannya. Mikir ada orang penjajah nih. Ya, gimana caranya ini pabrik ulama ini tutup? Dibukakan jurusan baru ini biar negara kalian lebih maju. Ya, kamu jadi ustadz mah hidupnya gitu-gitu aja, kagak maju-maju. Wah, ini pengertian maju mundur nanti dibahas lagi ya. Habis itu dibukakan jurusan teknik industri, teknik mesin, teknik ini. Akhirnya apa? Kalau yang lahir dalam satu negara 100 orang, tadinya negara Tunis mencetak 100 ulama, berkurang gara-gara yang masuk ke jurusan teknik.
Sampai pada akhirnya berkurang, yang masuk ke jurusan agama sangat sedikit. Sebab apa? Yang lulus dari teknik dikasih kesempatan kerja sebesar-besarnya sama orang kafir yang punya modal besar. Gajinya digedein. Penyakit akhir zaman kata Rasulullah, umat Islam hubbud dunya wa karahiyatul maut. Akhirnya kena semua hubbud dunya, otaknya otak dagang semua. Kagak mikir agama, kagak mikir perjuangan, kagak mikir bagaimana menjadi pejuang Nabi. Yang penting urusannya perut. Akhirnya apa? Sampai jurusan Usuluddin tinggal 3 orang, ini tinggal 4 orang, sama pemerintah ditutup, kagak pakai rame-rame. Udahlah, kagak laku. Daya saing kerjanya rendah. Lah emang hidup kita ini hidup ujung-ujungnya disuruh jadi pekerja semua kita ini. Ya. Nah, ini yang diprihatinkan sama Nabi kita Muhammad SAW di akhir zaman. Akhirnya apa? Gara-gara umat terkena penyakit itu banyak, tapi seperti buih di lautan. Nah, ini yang sekarang terjadi di negara kita. Ya, banyak tapi seperti buih di lautan. Nah, kalau gitu nggak usah saling menyalahkan, nggak usah saling cari kambing hitam. Ayo kita merapatkan barisan. Ayo kita koreksi apa penyakit kita. Kita upayakan bagaimana pengobatannya, kita upayakan bagaimana penyembuhannya, apa yang diinginkan sama Rasulullah yang diprogramkan, ayo kita hidupkan. Moga-moga kita tidak lagi menjadi buih di tengah lautan, insyaallah. Amin. Kalau Rasulullah mengisyaratkan sampai nanti nggak ada orang alim, artinya, umat Islam, pikirin berapa anak kamu dan berapa yang kau arahkan menjadi orang alim. Di Somal, orang kafir bilangnya negara terbelakang, tapi di sana negara paling ditakuti. Sebab apa? Untuk nyari mujahid, setiap rumah ada stok 1. Setiap orang tua punya anak, 1 anaknya diwakafkan untuk agama, diperjuangkan sampai jadi orang alim. Begitu ada jihad, tiap rumah punya urun 1. Sekarang umat Islam di Indonesia, urun apa kita? Urun apa, Pak? Nah, ini loh keadaan kita. Ya, moga-moga dengan ceramah singkat ini bisa membangkitkan semangat kita, insya Allah, untuk memperbaiki diri kita, lebih merapatkan lagi barisan kita untuk mencari obat dari penyakit kita yang sama-sama. Ya, nggak bisa kita ngelak. Kita semuanya umat Rasul di akhir zaman, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Ada yang berani, saya enggak ya Rasulullah, ada gitu? Saya enggak hubbud dunya Rasul. Bisa angkat tangan kira-kira? Enggak, hatta ustadz, hatta kiai juga hubbud dunya. Nah, sudah, yang penting kita tahu penyakit kita, sadar, moga-moga mau diobati. Ya, sampai ke keadaan yang di situ luar biasa. Naudzubillah. Moga-moga kita nggak ngalami zaman tersebut. Tapi kan anak cucu yang kita harus pikirkan. Ya, kemarin di daerah Sulawesi, ya, ada yang nyampe ke sana, boro-boro anak cucu, adik kelas kita saja nggak bakal bisa kerja. Ini urusan kerja, bagaimana urusan agama? Sebab apa? Tenaga kasar sudah diambil orang Cina. Ya, ini di daerah Sulawesi. Waktu terjadi, nggak ada beritanya di tidak bakal ada. Ya, hatta tenaga kasar kuli orang Cina yang kerja. Adik kita yang lulusan SMK, yang lulusan SMA mau kerja, udah nggak ada. Lowongan kerja udah habis. Itu kalau mau nyari kerja. Bagaimana urusan-urusan yang lain? Ya. Nah, ini ma'asyarul hadirin rahimakumullah. Udahlah, itu tidak menyelesaikan masalah. Masalah kita tadi yang dibilang sama Rasulullah, ulama nggak ada. Kalau ada ulama, berarti ada peta dari Rasulullah. Ada yang mengarahkan kehidupan kita. Kemana harusnya kita menjadi orang? Nah, ini yang harus kita perbaiki. Jangan sampai jadi masyarakat yang digambarkan di situ, ittakhadhu ru'asa'an juhalan. Mereka mengangkat pemimpin-pemimpin yang bodoh. Ya. Akhirnya apa? Fa'aftau bighairi ilmin. Begitu dia berfatwa, begitu dia membuat satu rumusan keputusan untuk masyarakat, membuat satu keputusan untuk orang banyak,
bighairi ilmin, keputusannya tanpa ilmu. Apa hasilnya keputusan tanpa ilmu? Fadallu, maka pemimpin tersebut sesat. Wa adallu, dan tidak hanya pemimpinnya saja yang sesat, kita pun menjadi dampaknya. Kita terkena dampaknya, kita semua ikut tersesat. Apa gambarannya? Gal Syekhul Al-Habib Abu Qabil Alam Masyhur, zaman kita sekarang itu kita semuanya bisa disesatkan rame-rame. Tadinya kita mau lurus nih lewat itu jalan dari pertigaan Kretek, serut lurus bisa ke Pasir Kuda kan gitu. Sekarang orang kafir itu digambarkan sama beliau bisa membelokkan perjalanan kita, bahkan perjalanan kehidupan kita. Apa? Supaya kagak lurus, dia bikin aja galian kabel. Maaf, perjalanan Anda terganggu, jalur Anda dibelokkan. Lewatlah Villa Ciomas. Bisa gitu gak kira-kira? Bisa sekarang. Didongkel aja tuh cor-coran. Ada galian kayak, ada lubang kayak, ada apa kayak, bisa aja. Mohon maaf, selesai. Iya kan? Sekarang kan dengan minta maaf aja kan selesai. Iya kan? Hatta nistakan agama minta maaf, selesai, kurang ajar deh. Ya. Sama perjalanan ini loh. Nah, saya tanya pertanyaannya, mobil siapa yang bisa lurus? Mobil Pak Camat bisa nggak? Mobil presiden bisa nggak? Hatta presiden juga bakal dibelokkan. Ini kehidupan kita akhir zaman. Nabi kita sudah ngingetin, awas. Ya, kalau kita nggak pegang kuat GPS yang kuat, ya, menguatkan hubungan kita dengan Allah Ta'ala dan Rasulnya, dengan para ulama kita bakal terbelokkan ke sana kemari. Nasallallahu al-afiyah. Ini mungkin singkat yang bisa kita sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita lanjut sedikit, ya, 10-15 menit untuk kaji kitab. Umur yang kedua. Ini kenapa kita ngaji kitab umur? Sekali lagi, supaya kita tahu perjalanan. Jadi jangan sampai hidup kita hanya mikirin umur yang kedua. Di belakang kita berapa ribu tahun dulu? Mulai Nabi Adam diciptakan sampai kita lahir berapa ribu tahun? Ribuan tahun. Banyak yang nggak paham, ya kan? Habis itu sekarang umur kita yang kedua ini, sejak lahir sampai meninggal, berapa tahun kira-kira? Kan KTP-nya seumur hidup, Pak. KTP-nya doang. Malaikat Israel nyabut berarti puasa. Berlaku nggak KTP-nya? Oh gitu ya. Jadi yang berlaku ini malaikat Israel apa KTP? Malaikat Israel. Ya wis ngaji aja lah kalau gitu ya. Awas jangan ketipu sama masa berlaku KTP. Umur kedua 60-70 kata Rasulullah. Habis itu umur ketiga berapa tahun kita di kuburan? Lama. Nanti baca di kitab satunya, ada ulama itu dihisab sama Allah urusan tusuk gigi. Ditanya tentang tusuk gigi yang dia pakai, lupa. Waktu itu ngambil dari pagernya orang apa nemu di jalan. Itu dihisab urusan tusuk gigi saja setahun nggak kelar-kelar. Tuh apalagi yang lebih gede dari tusuk gigi? Itu di kuburan. Dari cerita itu tahun 300 Hijriah sampai sekarang nggak tahu masalah apa yang dihisab kira-kira. Ya. Semuanya masih di kuburan, semuanya masih di alam barzakh. Nah, ini yang harus kita pikirkan. Habis itu umur yang keempat, mulai dibangkitkan dari kuburan sampai pada masuk semuanya ke tempat masing-masing. Itu juga ribuan tahun. Sekali lagi hitungannya ya, supaya paham. 1 jam setengah di dunia sama dengan 62 tahun setengah di akhirat. Apa di dunia? 1 jam setengah di akhirat sama dengan 62 tahun setengah. Jadi kita ini, saya belum 1 jam. Saya belum 1 jam. Kalau di akhirat belum 1 jam karena belum sampai 40. 1 jamnya berapa berarti? 1 jam setengah 60. Bagi 3 aja kan gitu. Ya. Setengah jamnya 20 tahun, ya hampir 1 jam kita ini umurnya. 1 jam di akhirat. Wah, di akhirat Pak, nunggunya doang padang mahsyar tuh ribuan tahun.
tahun akhirat. Gitu. Jadi harus sekali-kali nanti dibuatin diagramnya kita. Aduh, uprit umur kita. Makanya harus diceritakan. Kam labithum fil ardi adada sinin. Berapa tahun kau tinggal di muka bumi, kata Allah kepada penduduk yang di neraka. Qalu labithna yauman aw ba'dha yaum. Ya Allah, kayaknya kita tinggal di dunia cuma sehari. Kenapa kok ngomong sehari ini? Karena dia sudah melewati padang mahsyar, hisab, wa mizan, wa sirat. Sampai di dalam neraka, dia merasakan berapa lamanya umur itu. Begitu ditanya setelah melewati semua umur yang keempat dan kelima tadi, kam labithtum fil ardi adada sini. Qalu labithna yauman aw ba'dha yaum fas'alil 'addi. Silahkan kau tanya kepada yang ahli menghitung. Baru nyesel saat itu. Nah, mumpung belum, kita lihat dulu peta kehidupan kita. Moga-moga yang sebentar ini ya bisa kita pakai untuk umur kita yang lebih panjang di umur ketiga, keempat dan kelima insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Al-umru tsani. Ya. Umur yang kedua, wa huwa min hin khurujil insan min batni ummihi bil wad'i ila hin khurujihi min dunya bil maut. yakni umur ketika manusia keluar, mulai dari umur manusia keluar dari perut ibunya dengan kelahiran ila hin khurujihi sampai saat dia keluar dari dunia bil mauti dengan kematian. Jadi kita mati itu maknanya keluar dari dunia menuju alam barzakh dulu. Barzakh artinya apa? Barzakh itu pembatas antara dua alam, alam akhirat dengan alam dunia. Wa hadha huwa awsatul a'mari wa maqsuduha. Ini adalah pertengahan umur dan yang dimaksudkan bagi umurnya manusia. Wa fihi muddatut taklif bil amri wan nahyil ilahiyaini alladaini alaihi ma yatarattabu thawab wal iqab wan na'im al mu'abbad fi jiwarillahi azza wa jalla awil adabil mukhallad wal bu'd 'anillahi azza wa jalla wal 'iyadu billah. Di tengah umur kita yang kedua inilah muddatut taklif, masa beban dari Allah. Apa taklif? Beban. Ya, kita diberi tugas sama Allah. Apa tugas itu? Bil amri wan nahyi, yakni dengan diperintah dan dilarang al-ilahiyah ini, dua-duanya perintah dan larangan dari Allah. Nah, orang yang mendapatkan taklif disebut orang apa? Mukallaf. Orang mukallaf. Siapa orang mukallaf? Orang yang mendapatkan perintah dan larangan dari Allah. Kata para ulama ahli fikih, apa syaratnya orang mukallaf? Syaratnya orang mukallaf, syaratnya orang bisa diberi beban sama Allah Subhanahu wa taala, diperintah dan dilarang, dia harus memenuhi dua kriteria. Yang pertama, baligh. Apa baligh? Ibu-ibu ngerti baligh nggak? Apa belum baligh? Pak, ngerti baligh Pak ya? Ada berapa tandanya baligh Pak? Ada berapa tanda baligh? Hah? Loh. Ada berapa tanda baligh? Ada 3. Ya, seseorang dianggap baligh ada 3 tanda. Yang pertama, kalau anak perempuan sudah haid, litis isinin qamariyah takribiyah, karena dia sudah umur 9 tahun tapi tahun qamariyah. Awas, ayo anaknya kira-kira tahun qamariyahnya ngerti nggak umurnya? Kalau kita kan tahun hijriah. Nah, nanti tugasnya ibu-ibu ngelihat, cek tanggal lahir, waktu lahir, bulan qamariyahnya berapa, sampai sekarang berapa. Bedanya per tahun 11 hari. Bedanya per tahun 11 hari. Jadi kalau 3 tahun berapa bedanya? Sebulan. Kalau 9 tahun berarti beda berapa? 3 bulan. Jadi kalau anak kita lahir 1 Januari umur 9 tahun, berarti tahun qamariyahnya mundur 3 bulan. Berarti dia sudah duluan
Umur 9 tahun apa terakhir? Lebih dulu. Dia umur 9 tahunnya bukan 1 Januari. Misalnya gini, tahun 2000 lahir. Ya kan, 1 Januari tahun 2000. Umur 9 tahunnya berapa berarti? 2009 tanggal 1 Januari kan gitu. Karena tahun 2000 tanggal 1 Januari lahir. Kalau tahun Masehinya 2009 tanggal 1 Januari. Padahal hitungan fikihnya bukan tanggal 1 Januari. Dia harus mundur 3 bulan. Berarti bulan apa? Desember, November, Oktober. Jadi tanggal 1 Oktober dia menurut fikih sudah umur 9 tahun. Artinya kalau di bulan Oktober sudah haid, maka dia sudah balik. Ada sinyal nggak? Paham ya? Sinyalnya kuat nggak ini? Ya. Powernya kencang. Baik. Itu yang pertama. Tanda balik anak umur 9 tahun yang perempuan, hitungan komariah sudah 9 tahun dan mengalami haid. Kalau bulan Oktober sebelumnya apa? September. Kalau September haid, apakah balik apa belum? Belum. Kecuali takribiyah, mendekati Oktober. Berapa mendekati ini kata para ulama? 16 hari. Kalau dia bulan apa tadi? September tanggal 17 haid sudah sah, berarti dia sudah balik. Nah, tinggal dicek berakal kagak. Karena syaratnya mukallaf kan 2. Berakal. Ente berakal kagak? Nah, lagi ngapain sekarang? Oh ya, masih ada akalnya. Ya kan? Gitu aja kan? Tanya aja, kau berakal kagak? Nah. Gitu Bu, kalau anaknya mah jangan marah-marah, jangan. Tanya, kau berakal kagak? Jadi banyak pendidikan dari orang tua harus seperti itu ke anak. Jangan cuma diomelin aja, bingung anak kita. Mendengarnya, ini kaset rusak apa? Radio. Jadi mereka ada anak nggak mau, kamu nggak mau sama Abi, ya udah, nggak mau diperintah sama Abi sama Umi, ya udah cari Abi Umi yang lain, biar mikir dia. Itu pendidikan. Karena supaya bisa diperintah sama dilarang. Kalau dimarahin, nanti urusan dimarahin ada umurnya. Umur berapa anak dimarahin itu? Umur berapa? Bagaimana caranya marah? Ada ilmunya. Jangan semuanya main marah, main ngomel, woy. Kagak. Kalau kita salah ini, ibu-ibu kadang-kadang salahnya gitu. Ya, akhirnya anaknya nggak jadi mukallaf. Harusnya dia umur 9 tahun, anak itu sudah diperintah bisa dilarang. Dijelis. Kalau dia anak mukallaf, dia balik dan berakal, duduk dia. Coba anak kita coba. Jangan rame. Apa yang terjadi? Itu anak sekarang tuh. Berakal kagak? Kagak. Jadi hantu gentayangan dia. Awas tuh, hati-hati loh ya. Nah, misalnya kayak gini ya. Ini jangan dimarahin. Nanti ditanya, kamu tadi ngapain? Kamu kagak malu? Kamu gitu caranya ngedidik ya. Jangan asal marah, awas keliru. Ya, saya sering ngomongin ke ibu-ibu pengajian. Ya, awak nggak ada pundung, kita mengaji cari ilmu, bukan untuk pundung-pundungan loh ya. Pernah satu ketika ada yang datang minta duit, harus tahu cara ngatasinya. Minta duit kasih aja dulu, nanti diajarin di rumah. Tapi kan ibu-ibu kan merasa malu kan gitu ya. Bapak-bapak anaknya minta duit merasa malu, bukan begitu ngatasinya. Kan gitu ya. Bukan begitu Pak cara mengatasinya. Akhirnya anak kita apa? Ngomel sama ibunya. Tambah malu bukan? Tambah malu. Akhirnya saya ambil kesepakatan, ya sudah kalau ada yang minta duit nanti Pak Ustadz yang ngasih duit. Selesai kan? Iya. Lu pengajian itu nyontohin baik apa nyontohin jelek? Yang baik ngasih duit apa bakhil?
ngasih, ya udah kasih aja kan gitu. Ya sudah kita contohin. Gitu. Oh nggak enak Pak Ustadz, loh. Ini urusannya bukan enak nggak enak. Ini urusannya menyelesaikan masalah supaya anak kita ngerti. Ya, udah dikasih, habis itu terima kasih kan, gitu. Makasih coy. Nggak salah. Kenapa nggak salah? Iya karena dia nggak kenal. Wah nggak ada sinyal ini. Aku mati ya. Cek. Jadi cek. Jadi apa tadi? Hah? Dia kan nggak kenal Ustadz. Ya, di bahasa pergaulan manggil ke orang itu coy, bro, kan gitu. Itu zaman kita, Bu. Jadi jangan salah kalau ada anak manggil ke Ustadz, bro, coy. Salah kagak? Kagak, karena yang dia dapatkan informasi ilmunya seperti itu. Yang salah siapa? Yang salah Ustadz, yang salah kita semua. Sebab apa? Kita nggak mengenalkan apa itu Ustadz. Orang tua tidak mengenalkan ke sosok Ustadz. Kalau kita dulu orang tua ngenalin. Saya dulu dibawa sama ayah saya. Ini Pak Kiai, salim ke Pak Kiai, minta doa biar berkah hidup kamu, biar enak. Dulu orang tua saya begitu. Sekarang ada orang tua seperti itu. Jarang ketemu Ustadz pada kabur. Di sono, di sini mah kagak. Alhamdulillah. Nah ini yang harus kita perbaiki. Ya moga-moga kita semuanya kembali ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu namanya muka. Kalau pendidikannya benar, kalau salah pendidikannya nggak harus dia mau. Kadang-kadang ibu-ibu belum umurnya udah marah, pakai melotot, ngomel lagi. Gua ngejewer, error akhirnya. Begitu error, apa cirinya anak error? Dia menjauh dari orang tua. Dia nggak bisa diperintah, nggak bisa dilarang. Banyak nggak yang error? Siapa yang salah? Kita bareng-bareng. Makanya ayo bareng-bareng kita bikin pendidikan supaya apa? Semuanya pada ngerti. Karena nggak ada pendidikannya. Ya, karena nggak ada sistem pendidikannya yang benar. Apa pendidikan para ulama? Itu pendidikan perintah dan larangan. Mana wajib, mana syarat, mana rukun. Insya Allah nanti di kesempatan yang lain kita jelaskan. Moga-moga yang sedikit ini diberkahi sama Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mendapatkan tambahan ilmu, tambahan iman, sehingga kita bisa jadikan bekal dalam kehidupan kita sehari-hari insyaallah taala. Amin ya rabbal alamin. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama walhamdulillahi rabbil alamin.